warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam di kota Mekah. Ya mudah-mudahan ntar pulang dari sini pada bisa berangkat. Metik daun salam di kota Mekah, yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Metik daun salam di kebun nanas, yang jawab salam kita doain mudah-mudahan utang-utangnya pada lunas. Iya gaya kok. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para tuan guru, para kiai, para asatid, para ustadzat yang mohon izin, mohon maaf sehingga sebut namanya atu-atu. Wabil khusus yang terhormat Syekhuna Kiai Haji Abdul Ghafur SPDI RW 01. Ya, benar ya. Anak dari almarhum. RT 1 RW 1 Haji Muhammad Nasir. Absen ya. RT 2 RW 1 Muhammad. RT 3 RW 1 Sukarman. RT 4 RW 1 Muhammad Yasin. RT 5 RW 1 Suranto. Orang Jawa ini. Ya, kemudian wasilah saya bisa hadir malam hari ini, duduk di tempat ini. Akhina fillah, Akhinal Kabir Ustadz Haji Firdaus dan juga Bang Dimyati, seluruhnya ada abang saya Ustadz Imron, Kang Ranto, yang lain para bapak, para ibu, adik-adik, remajawan, remajawati, ABG-wan, ABG-wati, jandawan, jomblowan, jomblowati, baik yang sedang bahagia ataupun yang sedang sakit hati. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu, tambahkanlah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la
Ciptaan Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah itu bentuk pujian. Salawat kepada Nabi kita sampaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini nasihat saya mulakan, perihal tahlil saya sampaikan. Tua muda harap dengarkan, semoga di kubur kita diselamatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Encang-encing pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata melotot kagak ngikutin harta bendanya yang dipikirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Palinglah enak minum jamu, abis minum engap-engapan. Biasa beginian. Palinglah enak orang berilmu, datang belakangan duduk di depan. Anak ayam mati melayang, anak kambing mati kecebur. Siapa orang tidak sembahyang, besok digedik di dalam kubur. Artinya satu, isnain artinya dua. Kalau ibu mau nyari mantu yang bisa baca doa sayang. Illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha insyaallahu ta'ala minal aminin liridhaillah wa li syafaati rasulillah wal karama awliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wali jami' arwah hadirun, jami' arwah muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, khususan Haja Mani binti Haji Mu'in, Haji Entong Misan bin Haji Usman. Nallaha yatabassahum birrahmah wal maghfirah. Syalillah lahum. Al-Fatihah. Udah jam berapa? 9:20. Itu jam berapa ini? Ini jam berapa? 11.
jelas. Agak mindo-mindo dong. Setengah jam aja kali ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka mengenang 40 hari almarhumah Ibu Hajah Mani binti Haji Muib. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini almarhum di mana alam kuburnya mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburnya jadi taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang mendoakan wabil khusus keluarga besar yang sudah berkorban waktunya, tenaganya, hartanya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kalinya sholawat berangkai salam, marilah sama-sama kita sambungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah tahlir rahimakumullah. Sehat? Sehat nggak? Pak RT ini sehat pada? Pak RW mah lagi ngerokok sehat itu. Kalau ada sahabat saya tuh Haji Asbi lagi di rumah sakit, pas diperiksa kata dokter katanya, "Bapak merokok ya?" "Enggak, saya kagak ngerokok. Rokok ini makanya Bapak batuk mulu." "Enggak, saya nggak ngerokok." Beberapa kali ditanya sama dokter, akhirnya, "Ini Bapak ngerokok, makanya Bapak sakit." "Kagak, lihat Pak Dokter, saya lagi merokok ada nih." Nah, dokter langsung diem dikata gitu. Ya itu jadi situ ya. Dah, saya sering nyampein. Kenapa? Ini kita rakyat Indonesia hampir kemarin 2020, 2021, 22 sampai terakhir 23 itu dididik oleh yang namanya virus COVID, corona, benar? Ya kan, pada pakai masker, ya, yang bengek, yang batuk, yang ampek, kan gitu ya. Kadang dari rumah sehat, dibang puyeng-puyeng dikit, bawa ke rumah sakit pakai ambulan, pulang mati. Ya, bener nggak? Kadang-kadang kan mati kalau zaman COVID lah dibungkus sama plastik, betul? Ya kita kan yang masih hidup sisa COVID ini. Lah kalau kita mati mari dibungkus sama plastik, bener? Ya Alhamdulillah, makanya malam hari ini kita masih hidup, masih sehat, masih napas, alhamdulillah. Bapak duduk enak, makan minum enak, dengerin kupingnya masih denger enak karena sehat, betul. Kalau udah sakit enak makan, enak minum, tidur enak, kan begitu. Lah iya, mama dibagi duit enak kalau sakit. Lah iya, makanya saya sering nyampein sehat apa sehat? Sehat apa sehat? Sehat itu Pak, itu singkatan dari apa? Senang hatinya. Nih Bapak duduk di sini, ada yang duduk di bawah pohon Ya, kira-kira pertanyaannya, senang hatinya apa susah hatinya? Ayo, kalau senang hatinya berarti sehat. Kalau hatinya susah, ya hatinya japluk, hatinya merenguk, hatinya gedik aja, hatinya ruwet aja. Tuh orang sehat atau sakit? Nyambung gak ini saya ngomong? Ngerti ya? Iya, bukan orang Sunda kan ya? Nah, maka saya sering nyampein sehat apa? Sehat itu singkatan dari apa? Seneng hatinya. Nih ada musola, Bapak datang hadir ke musola, ngikut ngaji, sholat, ya 5 waktu, alhamdulillah, seneng hatinya. Kadang-kadang
Kadang-kadang kan begitu, pada merengut, pada marah, pada berantem, apa yang diributin sih? Ya, betul. Kadang laki bini, suami istri kan begitu. Lah iya, dikasih duit 20.000 merengut, begitu. 50.000 kurang, 100.000 cukup. Kan begitu. Makanya kadang-kadang gitu, sehat itu senang hatinya sama kayak saya itu nyengir. Kenapa salam nyengir? Ya, nyengir itu juga singkatan dari apa? Nyenengin sama girangin. Saya hadir kemari pengen nyenengin. Kadang-kadang kan begitu ya, kita orang Betawi yang jogrok beranak lahir di sini, ya emang tanah kita kagak beli, betul gak? Orang Betawi kan jarang yang beli, betul? Nah iyalah emang dari engkonga turun ke babanya, turun ke anak, turun ke cucunya, emang jogrok di situ, betul? Nyambung kan ya? Lah iya, saya pengen nyenengin. Kadang-kadang kan orang mana-mana kemarin lah begitu. Dia kagak tahu, dia mah ya ceritanya bagaimana nih kampung nih wilayah jogrok kemari. Kita yang beranak di sini dari kecil kan kita tahu. Lebah Solo dulu ada kuburan 3. Tahu-tahu sama anaknya dijual. Akhirnya jadi bangunan rumah. Kata orang mana-mana yang baru pindah kemari, wah rumah bagus. Lah kita yang beranak di sini, wah kuburan itu Cikobir. Begitu ya. Kenapa? Kita tahu wilayah kita. Kadang-kadang nggak begitu. Datang dari mana-mana, ya guru, penceramah, mubalik, ya datang ke kampung orang, bukan ngerapihin, bukan ngebenerin, bukan nyenengin, bukannya nyehatin, malah nyakitin. Nyakit segini banyak orang nyakitin semua. Kata mantra. Begitu ya. Lah iya jadi honor merenggut lah itu. Saya hadir pengen nyenengin guru, ya. Saya diundang, saya pengen nyenengin orang sini, enggak merusak kampung orang. Orang beriman itu masuk ke wilayah orang, masuk ke kampung orang, jangan merusak kampung orang. Kadang-kadang kan begitu, datang ke kampung orang, lah itu dibuang-buang kotoran, pergi. Kita nih orang sini suruh bersihin. Ini hati-hati Pak RT. Betul kan gitu ya. Kadang-kadang jadi Pak RT kan gitu, yang ribet doang pada datang. Dengan urusan duit mah berbudak. Nah iya, saya pengen nyenengin. Yang kedua, saya pengen girangin di akhirat. Doa yang sering kita baca, Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Di dunia kita pengen bahagia, di akhirat kita pengen bahagia, kan begitu. Di dunia kita pengen selamat, di akhirat kita pengen. Di dunia kita pengen sehat, di akhirat juga kita pengen sehat. Di sini kita senang, di sono kita, di mana-mana hatiku ala. Anak TK seneng apa kagak tuh bocah? Ayo, kita ngapain pada bapak-bapak, mama ngapa pada marah mulu? Ayo, ngomel mulu, apa yang diomelin? Betul. Lah iya, ibu kadang punya laki, lah emang lakinya kagak punya duit. Lah iya, laki dia empes-empes legagen. Kadang laki-laki tidur bangun jam berapa? Orang lagi tidur suruh ngejam, dia aja mulai ngejam. Ya, betul nggak? Lah itu kadang-kadang kita begitu tuh. Lah iya tiba urusan remeh, kadang-kadang udah bu, laki tidur aja kagak ada duit, alhamdulillah masih punya laki. Betul. Lah tetangga gua lakinya mati, alhamdulillah. Lah begitu. Kadang-kadang kagak. Mau lagi tidur aja, wah ya, habis ngomel. Ketika ngomel naik kepala bu, migran, turun ke kaki asam urat. Aduh, dia bilang ngomel aja dari pagi sampai sore sampai malam. Lah iya kadang-kadang pulang haji tinggal berantakan, bukannya dirapiin, bocah diomelin. Betul, betul nggak? Lah iya itu yang sakit apa nanti kita bu.
Lah iya, makanya Islam ngajarin alhamdulillah, seneng hatinya ibu sehat. Kadang ada tetangga monyong aja, japluk aja, marah aja, ngatain kita aja, lo bodoh menanan. Kadang-kadang lu disumpahin mati sama dia, lah kagak usah marah. Ngapain? Tanpa disumpahin juga kita bakal mati, betul? Ngapain kita pakai marah? Lah iya, nggak perlu. Maka Islam ngajarin alhamdulillah. Kalau ada yang ngatain kita, ya ada yang jelekin kita, bodoh menanan, bodoh amat. Ya kalau kitanya tetap santai, kita tetap ngopi, ya jonjon aja kita, jender dari berkipas di balai, orang dulu kan gitu ya. Nah ya jonjon aja, terserah. Gua nggak minta duit sama elu, gua minta makan sama elu, gua pikirin. Mau berantem sama tembok. Jangan kayak gitu ya. Itu ntar kata-kata berbalik ke dia yang kena. Makanya Islam ngajarin santai. Alhamdulillah. Nabi Muhammad bagaimana? Dituduh tukang sihir, dituduh orang gila, ya dikatain penipu macam-macam, ya disusahin. Tapi Nabi tetap alhamdulillah. Apa Nabi marah? Enggak. Makanya kita umat Islam Indonesia mah aman, alhamdulillah, udah tenang. Yang penting nih lelaki punya rokok, punya kopi, ada duit cepet, lo udah kasih bini, alhamdulillah. Jonjon udah tidur gayap, betul? Lah iya, besok emang kita masih hidup, betul? Iya, kadang-kadang ibu-ibu kadang-kadang punya duit di kantong cepet, ya lewat loh di depan ada tukang bakso. Lah iya, hatinya udah ngomong, bakso enak juga loh. Ngomong lagi, besok bocah sekolah gimana? Laki gue mana lagi di rumah aja, ada mana gue lewat temen gue ngikut lagi, ada bertiga di belakang. Bakso 3, 4 sama gue 80.000, belum terminumnya. Kalau dia nambah kerupuk, udah air cenurung ya, kali jadi beli bakso. Udah pulang kelaparan. Kalau hidup, kalau mati kelaparan. Betul nggak? Itu Pak, kita kadang-kadang punya duit, kita pelit sama diri kita dewek. Benar? Kenapa? Itu setan. Jangan, setan itu nyesatin orang. Ya, setan itu kagak demen kita bahagia, pengennya kita susah mulu, pengennya kita lapar mulu, pengennya kita gitu tersesat, kan gitu. Nah itu setan. Iya, gak megang duit ya, kalau kagak megang duit kali uruk, kan gitu ya, mau kita kagak, kan gitu. Orang kalau kagak punya duit kan ya tukang apa aja kan pengen. Iya, malah kagak megang duit di kantong, di dompet malah kagak ada teng-teng, tukang apa orang? Bakso ya, duitnya kagak, gitu ya. Kenapa? Itu emang setan. Tapi orang kalau lagi duitnya lagi banyak, habis jual tanah, ilah, ada 100-200 juta, ada tukang bakso lewat teng-teng. Sorry, kagak lepel makan bakso. Betul nggak? Nah itu ngapa itu begitu? Ngapa itu begitu? Itulah kita manusia digodain. Orang kalau duitnya banyak, perutnya kenyang aja itu. Orang kalau lagi kagak punya duit, lapar mulu itu. Apa nasi sama garam sama kerupuk jadi udah. Lah iya, makanya Pak, kita Islam harus sadar. Ya, makanan paling nikmat apaan sih? Ayo, sayur gabus pucuk, apa gulai, apa makanan paling nikmat apa? Bangun tidur, ya johor, kemudian sampai 2:30 mendusin, nemu nasi goreng dari pagi, diangetin, enak apa tuh? Yang bikin enak apaan? Lapar, betul. Makanan paling enak tuh lapar. Lapar, kalau udah lapar mau perut apa juga digaduk, betul. Lah iya, kata kita ono enak lah. Habis makan makan enak udah. Kenapa? Perut kita udah kenyang. Makanya sadar nih, kita udah bulan Rejab, besok Sa'ban, Roahan, kemudian nanti bulan Ramadan.
Ya, kadang-kadang tuh bulan Ramadan, ya asar nih pada keluar nih, ya apaan? Ono gorengan dibeli, nemu lagi tukang apa no? Tahu bulat dibeli, es ono dibeli, ini dibeli, ono dibeli, ini dibeli, lontong dibeli. Maghrib aja, masuk lontong, bakwan satu. Udah cukup kok, kan begitu. Pengen kekenyangan maka getraweh, kan begitu. Lah iya, kadang-kadang emang kita begitu orang Islam semuanya kalau ditanya ada yang pengen miskin, ada nggak? Nggak ada, semua pengen kaya kok. Terus pada kaya, yang pengen kaya itu. Ayo jujur, ayo jujur. Yang pada pengen duitnya banyak, bukan duit ibu banyak ada. Ngapa itu berarti? Itu salah. Makanya kita punya Quran, punya hadis Nabi, punya ulama, punya guru, punya kiai, nanya. Tapi yang lain di Quran nggak ada. Udah jelas orang Islam pada tahu. Lain sakartum la azidannakum. Lu bersyukur bakal nambah. Dibagi duit cepet. Ya, alhamdulillah. Seneng hatinya bu, di hati bukan mulut. Kita bukan tukang bohong, mulutnya biar silaturahim tidak putus. Pinjam duit 100. Orang bawa nama demi Allah, demi Rasulullah, 3 hari dibayar. 3 hari. Pergi mantap, kalau balik lagi, betul. Ketemu di kelondangan, melengos. Utang dibayar kagak, melengos. Berarti kan cuma mulut doang. Hatinya, lah emang hatinya kagak niat gaya, kagak bakal ketemu. Betul. Ayo, makanya kita bersyukur, alhamdulillah Pak, di hati, seneng hatinya. Bapak ngeluarin duit ngasih gini 100.000, alhamdulillah Bapak seneng. Jangan, ya habis duit gua, habis. Bini malah minta mulu, lah habis. Lah emang hatinya ngomong habis. Salah siapa berarti? Salah kita. Jangan nyalain orang. Wah, gara-gara ono bapak ono, gara-gara ono. Orang disalahin, lupa kita ngaca diri kita. Lalu emang bagaimana Ji? Ngaca lah ngaca. Orang aja lu bacain, lu baca diri lu. Makanya ikro, baca. Ya, apa yang terlihat sama yang nggak terlihat. Yang tulisannya ada tulisan bisa dibaca, yang kagak ada tulisan baca. Kita punya teman Roman lagi merengut aja, lagi japluk aja, yang lagi melongo aja. Itu tandanya apa berarti? Lagi seneng, lagi susah, lagi apa? Ada yang dipikirin tuh begitu ya? Iya, kadang-kadang kita nih mau kriaan, habis lebaran mau kriaan. Kadang-kadang begitu, kita mikirin nih kriaan besok. Entar undangan bagaimana, tendanya bagaimana, duit umat segini, modalan terkurang dari mana. Akhirnya makan diajak ngobrol, diam aja, dibilang mikirin besok bagaimana. Akhirnya sakit, pas acara lah masuk rumah sakit. Gara-gara apa? Ini pikiran kita ketakutan. Betul. Padahal ketakutan kita nyata. Enggak. Berapa banyak orang yang kriaan, bangkrut apa untung? Untung, makanya dikriaan lagi. Loh, habis nyuratin, habis ngawinin lagi. Ayo, pas hari hanya ada kok rezekinya, betul nggak? Emang siapa yang ngirim rezeki? Allah. Kita harus yakin. Wallahu khairur razikin, wallahu ghaniyun hamid. Allah maha kaya, maha terpuji. Betul. Nyambung gak nih? Diam aja pada dengerin apa pada ya? Saya minum dulu dah, haus banget ini. Apa tau? Ya, jam berapa udah ini? 10 seperempat lagi. Ya,
ya udah kok mau ngapain ngokok apa banyak-banyak lah tetap aja ada kan gitu nih kiai guru ustadz ceramah sejam 2 jam lah emang jamaahnya budeg mah budeg aja betul bener nggak lah iya kiai guru ustadz ya Pak RT Pak RW itu cuma Pak Zakir nama anta muzakir kita orang Islam cuma ngingetin orang cuma nasihatin orang ya Nabi Muhammad aja begitu yang ngasih hidayah ya Allah kita nggak bisa ngasih hidayah kita cuma bisa ngingetin lu baik-baik sama dia hati-hati lu boleh ngingetin ya bukan suuzon ngingetin lu boleh sama saudara kita lu jangan lewat sono di sono ada lubang kalau lu lewat sono kecebur nah iya namanya kita sayang sama saudara peduli sama saudara kita ingetin kalau kita diam aja lu bagaimana sih Ci kalau bilang-bilang sama gua lu orang jalanan ada lubang gua kecebur lah iya akhirnya susah gara-gara lah saudara kita nggak ngingetin lah boleh kita ngingetin ketika kita ngingetin terus dia jelurung aja nyebur ke lubang salah siapa ya salah dewe lah iya kita ngadu sama kita lah kapan gua udah ngomong dia sama lu hati-hati sama dia gitu ya lah iya ayo ketika kita emang lagi namanya orang lagi jatuh cinta lagi demen gitu ya temen lama ditinggalin temen baru ditemenin iya akhirnya yang baru nipu giliran nipu balik lagi ke yang lama banyak laki-laki kadang-kadang begitu saya punya temen tuh aki-aki ya dulu lagi tangannya lebar dia jual-jualin tuh akhirnya nikah lagi HP 2, HP 3, HP 4 ujung-ujungnya duitnya bures habis mas duitnya habis apa? Yang 4 pergi, yang 3 pergi, yang 2 pergi balik lagi ngatu nah, tanya empuan kalau hatinya udah sakit itu aki-aki apa keucap tuh ngomong sama guru saya nyesel dulu nyakitin sekarang pak itu bininya kalau mau tidur pakai remason pakai apa kenjang ayo nah itu makanya hati-hati kita ya jangan ya sembarangan bini kita ngomel aja alhamdulillah emang perempuan mah tukang ngomel tukang ngemil tukang ngemol ya belanja emang begitu dah fitrahnya makanya bini kita ngomel alhamdulillah masih hidup betul lah iya kalau kita timpalin jadi berantem lah iya kemarin tuh lagi Ramadan ada saya tamu datang ke rumah saya jam 12 tahun lebaran Maret katanya apa datang guru saya habis kabur dari kantor polisi lah dalam hati saya lu habis kabur dari kantor polisi ke rumah gua lah iya kalau polisi kemari kita ketangkap ya lah iya saya tanya emang apa kagak guru bukan kriminal terus bagaimana ceritanya ini katanya bini saya pagi-pagi jam 7 lagi Ramadan itu pada lagi badung lagi pada makan lagi pada puasa akhirnya dia ngomel berantem bininya ditonjok palanya benjol lah lebaran kurang 3 hari bininya palanya ditonjok benjol katanya lalu bagaimana sih dia lebaran mau 3 hari bini ditonjok kalau ditanya enggak itu bininya siapa palanya benjol lebih bininya RT lah kan RT kesebut lah iya makanya hati-hati ya hati-hati kadang-kadang ya kadang kalau udah marah bu ya kadang kalau udah marah itu setan api jangan dilawan api jadi kebakaran makanya saya bilang bah udah lu salah ini bulan Ramadan tinggal 3 hari udah pulang mandi lu sholat taubat pulang mandi taubat istighfar doa sama Allah nih mudah-mudahan keberkahan bulan Ramadan istri ente maafin kata gitu akhirnya lebaran kemarin datang apa dia nggak punya duit ada saudaranya temennya jual rumah cair tuh komisi 100 juta saya dikepelin disempalin cepet
alhamdulillah. Sinetron, ya Ramadan bininya ditonjok benjol lah. Habis lebaran cair 100 juta. Ke rumah saya beli mobil baru. Nah itu alhamdulillah. Makanya Bu, cerita kita kadang-kadang hari ini kita ngerasa susah, besok senang. Kalau kata guru saya, kita susah Pak paling 3 hari. Bapak yakinin, nggak punya duit paling 3 hari, hari keempat dapat lagi, yakin. Kadang kita kagak, ketakutan dulu. Dari mana? Lah itu gimana mau datang tuh duit? Kita ngeluh mulu. Bener gak? Lah serius ini saya ngomong, bukan bohong. Saya juga meraktekin. Kadang-kadang kalau lagi meluyah dagang ya, kita buang lah. Apa kagak sempat ngopi, nggak sempat merokok itu. Lah iya kalau lagi kuntek lah ini kuntek amat nih. Betul? Bener gak? Lah emang begitu Pak. Ada susah, ada senang ya, ada sedih, ada bahagia, kan begitu. Ya ada kaya, ada miskin, ada hitam, ada putih, ada hidup, ada mati. Ya ini dulu nih hidup, sekarang ini udah kagak ada. Lah Nahrawi nih sekarang saya ada, entar saya juga kagak ada. Makanya yang selalu ada, yang tetap ada siapa? Allah. Maka orang Betawi ngajarin tuh di pengajian, wujud idam bako. Yang wujud siapa sih? Allah. Kita diwujudin. Nahrawi dulu kagak ada, diberanakin mamanya jadi ada, nongol dah kongko di sini nih. Betul. Lah iya entar saya kagak ada juga, lah sama nya. Gitu, nya dulu ada, entar nya nggak ada. Lah kita juga sekarang ada, entar kita bakal nggak ada. Nah, anak itu, cucu itu pelanjut cerita, pelanjut perjuangan orang tua. Makanya kalau dalam sejarah Betawi ya ada tuh manaqib Syekh Muhammad Saman tuh disebutin riwayatnya. Nah, ini tugas anaknya, cucunya, keluarga besarnya ceritain nih kebaikan almarhum. Emak babanya kita ceritain, babak kita ceritain yang baik, yang jeleknya mah jangan. Betul. Lah iya kenapa? Kita hidupin sosoknya. Kadang-kadang kan bahasa orang kampung begitu, Tong, lu kayak gagal lu. Begitu ya. Kadang-kadang bini kita juga nyebut anak kita, Bu, giliran yang jelek aja, oh kayak gagal lu. Yang jelek, giliran bagus nih, kayak gua ini, gua empuan, nggak bisa disalahin, gitu. Iya paling bener. Empuan menjadi lawan Pak. Empuan mau diajaknya ke toko emas udah. Iya begitu dah. Ya maka alhamdulillah nih malam hari ini 40 hari Ibunda Hajamani binti Haji Muin, beliau udah bikin cerita di kampung ini. Kampung apa ini? Hah? Pangkalan Jati. Pangkalan Jati di Bekasi, Jakarta Timur ada juga. Ya di kampung Pangkalan Jati, nya udah bikin cerita. Kemudian nanti anaknya lanjut cerita, kebaikannya lanjutin lagi, cucunya ntar lanjutin lagi ceritanya baik. Jangan sampai dirusak. Kadang-kadang kan begitu, emaknya baik, anaknya beladut. Bener nggak? Bener nggak? Lah iya makanya entar fungsinya ada anak-anaknya. Maka Nabi Ibrahim ngajarin Rabbi habli minas, ya Allah karuniakan kepada saya, keturunan saya, zuriyah saya orang-orang yang soleh. Kadang-kadang kita pengen anak kita pinter. Sekarang orang Betawi, Indonesia, orang kampung Pangkalan Jati, pada pinter nggak? Tapi bener. Ayo, orang pinter banyak nggak? Banyak di Indonesia yang korupsi 2,3 triliun. Pinter apa bego itu? Pinter kan ya? Kemudian pinternya buat minterin orang. Nah itu pinter tapi kagak benar. Makanya kita pengen anak kita benar, anak kita
jujur, anak kita amanah. Nih, musola amanah kan betul? Lah iya, anak kita amanah, anak kita patona, cerdas. Ini sebenarnya kita kan semua udah cerdas, udah tahu sholat wajib, puasa wajib, haji ya zakat tahu, wajib udah tahu apa? Orang Islam semuanya tahu ya apa? Dagang yang jujur, betul? Udah tahu. Sekarang orang Islam pada jujur pada bohong. Nah ayo, ini makanya kita orang Islam kadang-kadang kok begini, Islam pada bohong, Islam pada nipu, ujung-ujungnya nah ini Pak, ayo wilayah kita yang jaga. Ini kampung ya, dari keluarga besar almarhum ya Ibunda Hajamani binti Haji Muin ya, ada musola nih ya, ini keluarga besar di sini peninggalannya, keluarganya masih ada, nih anak-anaknya alhamdulillah pada akur. Amin. Amin. Nah, iya, namanya kadang begitu emang. Kalau apa? Tadi saya ngomong Bang Haji Firdaus. Ya, ini keluarga Ibunda Hajamani nih, kayak apa? Pura-pura beranak langsung pada punya rumah gitu. Alhamdulillah. Kan gitu ya. Pada punya rumah masing-masing. Ya kadang-kadang kan beranak lah ya, ngontrak di sana. Jadi ngontrak di sana Cik. Alhamdulillah pada punya rumah gitu. Jadi berkah. Lah iya enak nih. Makanya malam hari ini kumpul mengenang acara beliau wafat 40 hari. 40 hari kalau kita buka riwayat, nih ruhnya udah sempurna nih, udah nyatu nih. Ya, ruhnya udah sempurna. Makanya nanti dia akan pulang malam Jumat. Ya, kemudian kayak itu dia ngomong anaknya kalau pada akur, dia alhamdulillah, pulang balik doain alhamdulillah. Ntar habis sholat Jumat dia pada ziarah alhamdulillah. Seneng itu emak, seneng itu baba. Yang kedua lagi kadang-kadang begini nih, ada keluar bahasa begitu. Haji dia kan kayaan, udah keluar itu banyakan. Kamu kan miskin, gue mau 50.000 aja. Karena kan begitu ya, pada berkia-kia. Ya, lah udah bagi enggak, yang banyakan juga berkahan, yang pelitan yang mau 50.000 lah kembali ke dia. Gue sama marah. Lah iya 50.000 juga dibeliin kecap kan alhamdulillah bisa buat makan kan gitu ya. Jangan nyampe ngata-ngataan, kadang-kadang gitu kan. Urusan kecil dihilangin, urusan besar dikecilin. Kita kagak, urusan besar makinan besar, urusan kecil makinan besar. Iya, tukang urusan duit 50.000 digedein daripada berantem. Kalau udah berantem kan terus. Lah iya kadang bertahun-tahun ya, bulan-bulan. Nah iya apa mati, gua najis kalau bulannya. Nah itu apa mati kan dimaafin juga ya. Nauzubillah jangan Pak. Kayak kita senang hati kita, jangan gede sama orang, jangan benci sama orang yang sakit kita. Betul. Maka Quran ngajarin ma huwa syifa'ul linnas. Quran itu turun buat obat kita manusia. Kadang-kadang nih Pak, jujur Pak, Indonesia obat-obatan banyak, dokter banyak, apotik banyak, obat di warung di tebar banyak. Kadang banyakan orang sehat atau sakit? Ngapa itu? Kita kagak sadar orang Islam. Kita tuh disuruh sakit dari kita kerja, kita bisnis, kita dagang, kita jual benda kita, itu duitnya buat berobat, buat rumah sakit. Makam puan kanan nih kalau gunting kanan dikit-dikit sesar. Coba lihat dukun beranak, emak dulu, wah, anak ke 9, anak ke 10, 12, 15. Lah itu lancar aja, nggak ada sesat. Apa itu? Ini kita nggak sadar Pak, obat kimia itu emang nyembuhin. Yang satu cuma ngerusak yang satu. Orang Betawi dulu batuk daun saga, daun binahong, jahe, kunyit, kencur. Ya ada ada kiai ada
ada guru no, doain nih, minta sama kiai air, doain Ji, gue lagi sakit nih, biar gue sembuh, yakin. Kalau kita kagak yakin, ya jangan yang sakit atau manjur. Itulah orang dulu Pak, lihat tukang kita, babak kita. Lah umurnya panjang 90, 100, ya 110, 120. Lah orang sekarang kadang, lah temen saya aja 40, 50 yang asam urat, yang kakinya bengkak, yang udah masang ring, yang cuci darah, yang masih muda. Lah kalau 40, 50 yang udah masang ring, lah 90, wah biar. Ya, benar-benar gak? Makanya kita kagak sadar Pak, kita ini disuruh sakit, kita didagangin. Makanya kalau kita yakin Bapak punya guru, ya Bapak punya kiai ini di wilayah sini, orang baik, orang jujur, ilok mulut kagak manjur Pak, yakinin. Cuman kadang-kadang baru punya pikiran, kadang-kadang kita lebih yakin, wah gua ke Banten nih, ada orang sakti, lu ke Banten. Lah iya, ngeleweng. Makan ke Banten butuh duit, orang sini makan di jalan kaki. Lah iya kadang-kadang rokok kagak, lah nyempal kagak, lah gimana mau manjur. Betul. Coba kalau ke Banten, mobilnya aja berapa, supirnya berapa, belum disono ntar kembang 7 rupa, ayam putih, ayam hitam. Lah iyalah, karena kenapa? Kitanya yakin sugesti, lah manjur, Allah kabulin, walaupun kata Allah belok. Padahal itu kita yakin Pak sama guru di wilayah kita, orang baik, orang soleh, minta doanya. Yang kedua, lah keluar duitnya. Betul nggak? Makanya aqimus sholat wa atuz zakat, sholat sama zakat, bukan cuma nungging doang sujud. Lah iya duit itu kudu keluar. Lah ini mah kagak, lah nungging doang pelit. Lah gimana mau manjur? Betul? Ayo Bu, kita yakinin kita bakal sehat. Quran tuh Nabi ngajarin kita biar sehat. Alhamdulillah. Ya maka lihat dah orang dulu Betawi kenapa pada berkah. Ya dia ngikutin gurunya, dia istiqomah sama gurunya, ya sama guru ngajinya, doain, dia faatihain, dia tawasulin, kesebut tuh semua guru-gurunya. Kadang-kadang orang sekarang kagak tapi percaya. Betul. Lah iya kadang-kadang guru dari mana-mana, ngaji ke Monas nyampe, loh kemari musola. Mana tahu dia? Monas nyampe, sono ke Taman Mini nyampe, lah ini jogrok di depan, lewat. Lah itu ini salah. Besok kalau mati bawa ke Monas sono. Nggak jadi ke situ saya ngomong. Dah jam 10 dah. Ya. Maka malam hari ini ya Ibunda Haja Mani binti Haji Muhid, ya kita doain nih beliau, mudah-mudahan di mana alam kuburnya Allah ampunin dosa-dosanya. Amin. Allah redho kepadanya. Amin. Amal ibadahnya, amal baiknya, amin, sebesar apapun, sekecil apapun Allah terima. Amin. Kemudian kuburnya Allah jadikan alam barzahnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kita yang malam hari ini masih hidup, masih sehat, masih napas, kita kagak tahu Pak ke depan. Kita masih hidup, entar dalam keadaan iman sama Allah, yakin sama Allah, alhamdulillah, ingat kepada Allah apa kagak. Makanya kita minta mudah-mudahan nanti yang hadir malam hari ini kita meninggal dalam keadaan husnul biridhaillah wa li syafaati rasulillah wal karamah auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah binatisiha salamah afiyah barakah sahadah rizki jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan ala jasadihim wa ruhihim siulillah lahum al-fatihah.
Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Doa nanti abang saya aja Ustaz Ibrahim. Mohon izin Tuan Guru. Bagi tugas saya atas nama pribadi Nahrawi mohon maaf banyak salah, banyak hilaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada usia umur yang panjang, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca doa, marilah sama-sama kita bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah, terkhusus kepada almarhumah Ibu Haji Amani binti Haji Muin. Semoga di alam kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah ala hadihi niyyah wa lakum niyyatan salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa lil mu'minina sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan min hamdihi wa fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahli wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa yakfa muhammad innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma annana min qawli la ilaha illallah wa ma sabana min qawli subhanallah bihamdihi wa mastaghfarna wa ma sallina ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan minna wa sila wa rahmatan nazila wa barakatan samila nudiha wa nuqaddimuha ila habati habibina wa syafiina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam samaila bi abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati rasulillah ajma'in wa samaila bi sultan awliya Syaikhul Qadir al-Jilani al-Baghdadi samaila bi Muhammad Saman ya Saman ya Saman ya Saman Amadani wa samaila bi Susan al-marhumah Haji Amani binti Haji Muin samaila bi Susan al-marhumah Jintong Misan bin Haji Usman samaila bi Susan al-marhumah Ibu Haji Amani binti Haji Mihad samaila bi Susan al-marhumah Bapak Haji Usman Haji Jimur Ibu Haji Aisyah binti Haji Barat samaila bi Susan al-marhumah Bapak Haji Muin bin Haji Nidin samaila bi Susan al-marhumah Ibu Haji Jinot binti Haji Pagin samaila bi Susan al-marhumah Ibu Zuhairiyah binti Haji Entong Misan samaila bi Susan al-marhum Bapak Sahali binti Bapak Bukit bin Bapak Bukit samaila bi Susan al-marhum Lutfiyah Maulina binti Sahali wa usulihim wa furimullah mafirlahu warhamhu wa
عبادي وادخلي جنتي اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بسكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat agama yang telah disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Nahrawi Hasbullah atau Kiai Jungir dapat bermanfaat untuk kita